Halo teman-teman, jumpa lagi dalam Aku dan Dunia. Kali ini, Mei akan membahas tentang ilmu hitam dan sihir paling berbahaya di dunia. Salah satunya dari Indonesia. Ilmu hitam atau ilmu sihir dipercaya masih banyak ditemui di beberapa negara di dunia. Biasanya, ilmu hitam ini digunakan untuk mengendalikan sesuatu atau kondisi yang tidak diinginkan, termasuk membalas dendam akan suatu alasan. Berikut 4 ilmu hitam yang dianggap paling berbahaya di dunia, diolah dari berbagai sumber. 1. Ilmu sihir di Filipina. Banyak yang percaya bahwa di negara ini beberapa orang melakukan sihir hitam, menggunakan ritual yang mirip dengan voodoo, dan menggunakan mantra untuk membawa bahaya. Namun, mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri. Mereka sering menjual ramuan khusus untuk membantu pelanggan membalas dendam pada mereka yang telah menganiaya mereka. Penyihir Filipina diyakini memiliki kekuatan yang dapat merugikan orang lain secara diam-diam. Para dukun penyembuh yang mempraktekkan ilmu sihir semacam ini biasanya membenarkannya sebagai bentuk hukuman pidana. Karena kepercayaan yang tersebut luas adalah bahwa ilmu hitam tidak mempan pada orang yang tidak bersalah. Sasaran mereka biasanya adalah orang-orang yang berbuat salah, seperti pencuri, pasangan yang berzina, atau perampas tanah. Ada juga dukun sejati yang dikatakan memiliki kekuatan sihir turun-temurun. Berbeda dengan tabib, mereka tidak mempertimbangkan keadilan atas tindakannya. Jenis dukun yang terakhir sering disamakan dengan makhluk gaib jahat yang mampu menampakkan diri sebagai manusia, seperti Aswang dan Manananggal. Salah satu jenis ilmu hitam yang paling umum adalah penggunaan sihir simpatik secara jahat. Hal ini dikenal dengan berbagai nama seperti kulam, gawai, barang, hiwit, laga, tanem, tamai, dan pantat. Metode yang digunakan hampir sama di seluruh kepulauan Filipina dan bahkan di seluruh Asia Tenggara. Jenis sihir ini menggunakan kumbang, patung, popet, panci mendidih, atau jenis representasi lain dari target korbannya. Biasanya dengan memasukkan bagian tubuh seperti potongan rambut atau kuku. Cara pengaktifannya dengan nyanyian, mantra, atau simbol. Penyihir kemudian merusak patung tersebut untuk menyebabkan kerugian yang sesuai pada korban, atau secara fisik mengirimkan benda ke dalam tubuh korban, mulai dari serangga, batu, hingga peniti. Dalam beberapa kasus, ramuan ritual itu sendiri yang menentukan efeknya. Misalnya, menambahkan air laut ke dalam panci mendidih yang menyebabkan perut korban membengkak dan nyeri seiring dengan air pasang. Kekuatan jahat lainnya bersifat lebih langsung, termasuk kemampuan untuk membunuh orang lain secara instan dengan mantra sihir, kemampuan untuk melontarkan kutukan, kemampuan untuk menculik jiwa seseorang, bahkan kemampuan untuk mengirimkan roh jahat atau hewan yang dikenal untuk merasuki atau menyakiti korbannya. Beberapa dari kekuatan sihir dengan penggunaan racun dan sulap. Orang-orang yang dituduh melakukan ilmu hitam seringkali menjadi sasaran pengucilan dan dalam banyak kasus kekerasan. Serangan sihir paling sering diobati dengan sumbalik atau mantra balasan atau penawar racun, yang merupakan suatu bentuk sihir dan biasanya tidak memerlukan interaksi dengan roh. Mereka konon menangkis efek kutukan dan mengembalikannya ke penggunanya. Dalam kasus ekstrim, sumbalik dapat membunuh penggunanya. Ritual penyembuhan lainnya melawan ilmu sihir tidak merugikan si pengguna sihir, namun justru membuat mereka merasa kasihan dan dengan demikian mencabut kutukan tersebut.
2. Voodoo di Haiti. Voodoo adalah agama resmi Haiti yang dipraktekkan lebih dari 8 juta orang. Agama diaspora Afrika ini didasarkan pada keyakinan bahwa segala sesuatu adalah roh dan manusia ada untuk melayani roh melalui berbagai ritus dan doa kebaktian. Rohnya disebut sebagai Lua. Lua bisa setia atau berubah-ubah dalam berurusan dengan pengikutnya. Mereka mudah tersinggung, misalnya jika disuguhi makanan yang tidak disukainya. Saat marah, Lua diyakini akan menghilangkan perlindungan dari pengikutnya atau menimbulkan kesialan, penyakit, atau kegilaan pada seseorang. Selama ritual, voodoois akan sering mengalami kerasukan roh dan memasuki keadaan seperti kesurupan yang dapat mencakup makan dan minum, menari, ramalan, dan melakukan pengobatan medis khusus atau ketakutan fisik. Voodoo dianggap tidak jahat, namun itu adalah sistem kepercayaan dan agama yang sebanding dengan yang lain. Biasanya, ritual pemujaan akan dilakukan di sebuah kuil voodoo Haiti yang disebut sebagai Ofo. Salah satu ruangan yang digunakan dalam upacara voodoo ini akan diletakkan sebuah tiang di tengah ruangan. Konon, Lua akan turun dan naik melalui potamitan karena dianggap sebagai poros magis. Potamitan merupakan benda paling sakral dan suci dalam prosesi pemujaan Lua. Saat upacara berlangsung, para peserta akan bernyanyi, menari, dan mengelilingi veve atau gambar spiritual. Selain itu, mereka juga akan menyelipkan sebuah doa yang dilantunkan sambil memukul drum. Hal itu merupakan persembahan kepada Lua agar roh-roh tersebut turun dan merasuki tubuh para peserta. Peserta yang dirasuki oleh Lua berfungsi sebagai mediator para peserta lainnya untuk berkomunikasi dengan Lua. Satu persatu dari peserta akan mengajukan permintaan, ramalan masa depan, dan nasihat. Para sukarelawan tersebut diyakini sudah pasrah dengan tubuhnya dikontrol oleh Lua. Karena pilihan mereka hanya dua, berhasil dilepas Lua untuk hidup lagi, atau secara keseluruhan nyawanya akan diambil oleh arwah yang merasukinya. 3. Dukun santet di Indonesia. Kepercayaan pada ilmu hitam begitu kuat di Indonesia, bahkan telah menyebabkan kematian orang-orang yang dituduh melakukan ilmu sihir tersebut. Santet adalah ilmu hitam yang sampai saat ini masih ada dan berkembang di masyarakat. Bahkan, masih ada masyarakat yang memakai santet untuk melukai orang lain. Santet merupakan ilmu hitam atau sihir yang digunakan untuk mengendalikan alam seperti objek atau kejadian dengan kekuatan supranatural dari paranormal. Santet biasanya melibatkan jin dan sebangsanya untuk membahayakan orang lain. Kata santet merupakan serapan dari bahasa Arab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, santet berarti menyihir. Kaum animis mempercayai badan manusia terdiri dari roh yang bersatu dengan pernapasan dan bayangan yang merasuk ke badan astral atau fisik dan berasal dari darah daging. Jadi, saat manusia sudah meninggal, roh akan tetap memegang sifat-sifat rohnya. Masyarakat Pulau Jawa menyebut dukun adalah seorang yang memiliki keahlian supranatural dan kepercayaan mistik, sedangkan dalam istilah, dukun disebut dengan luga. Tak jarang, santet juga merugikan penggunanya sendiri. Berikut macam-macam santet yang paling terkenal di Indonesia. 1. Santet pemisah. 2. Santet mahabbah atau pelet atau penarik cinta. 3. Santet tahayul. 4. Santet pembuat kelesuan. 5. Santet suara panggilan. 6. Santet pembawa penyakit. 7. Santet pendarahan. 8. Santet penghalang pernikahan. Dan 9. Santet al-ain atau mata yang dengki. 4. Tanah sihir hitam di India.
Di India Utara, ada sebuah kota dengan sejarah mitologis bahkan lebih dalam dari sungai Brahmaputra yang mengalir melaluinya. Dijuluki Tanah Sihir Hitam, Desa Mayong yang terpencil dan tak tersentuh ini menyimpan salah satu kisah magis paling aneh di planet ini. Sementara beberapa desa mewariskan keterampilan bertani atau kerajinan tangan ke generasi berikutnya, para tetua Mayong mewariskan ilmu sihir kepada para pemuda kota. Banyak yang berspekulasi bahwa nama Mayong berasal dari kata Sanskerta Maya yang berarti ilusi. Menurut legenda, orang yang telah berubah menjadi binatang buas telah dijinakkan, dan manusia menghilang ke udara dengan mengucapkan mantra Luki. Mayong telah menjadi pusat ilmu sihir dan ilmu gaib di India sejak didirikan berabad-abad yang lalu. Legenda mengatakan, jika Anda meneriakkan mantra Uran, Anda akan dapat terbang di udara dan mendarat tepat di samping cinta sejati Anda. Menurut legenda, penyihir dan orang suci ilmu hitam berlindung di hutan Mayong bertahun-tahun yang lalu. Pada tahun 1337, pasukan Muhammad Shah yang terdiri dari 100.000 penunggang kuda tewas di tangan ahli sihir di sebuah lokasi dekat Mayong. Bukti bagi penduduk setempat tentang tingginya prevalensi ilmu hitam di daerah tersebut. Penggali bahkan menemukan pedang di Mayong yang mirip dengan yang digunakan untuk mengorbankan manusia di bagian lain India. Saat ini, Mayong masih dianggap menakutkan. Namun masih ada sedikit pelancong yang datang ke sana. Penduduk lokal Mayong menawarkan pembacaan telapak tangan kepada para pengunjung ini dan mengklaim dapat memprediksi masa depan dengan bantuan pecahan kaca dan kerang. Nah teman-teman, demikianlah 4 ilmu hitam atau sihir paling berbahaya di dunia. Agar selamat dari hal-hal gaib tersebut, sepatutnya kita selalu beriman kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan kita, dan selalu menjaga hati kita dengan bersih. Demikian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa.